Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nopi Nurhayati dengan nomor induk mahasiswa 1907318 yang merupakan mahasiswa pasca sarjana program administrasi pendidikan pada Universitas Pendidikan Indonesia akan menjelaskan atau mereview buku yang berjudul Educational Leadership and Management pada mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Ya, pada buku ini yang akan saya review adalah chapter report atau laporan bab, yaitu chapter report dari bab 9 dan 10. Yang berjudul bab 9 ini tentang Transformational Leadership Effects on Student Engagement with School. Ini karya Kenneth Lightwood and Doris Janci. Atau ini tentang efek kepemimpinan transformasional pada keterlibatan siswa dengan sekolah. Kemudian pada chapter 10, pada bab 10 itu tentang Understanding the Contribution of Leadership to School Improvement. Ini adalah karya Philip Hellinger and Ronald Heck. Jadi di dalam buku ini terdapat beberapa karya atau laporan dari hasil penelitian beberapa ilmuwan yang memang ahli dalam bidang atau bergerak dalam bidang manajemen dan leadership. Nah, untuk itu maka di sini saya akan menjelaskan atau mereview bab 9 dan 10 tersebut. Ya, baiklah, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan chapter report 9 dan 10, maka terlebih dahulu saya akan mengulas buku yang berjudul Educational Leadership and Management, editor by Mike Wallace dan Louis Paulson. Di dalam buku ini tergabung beberapa hasil penelitian dari para profesor dan doktor yang bekerja di tempat yang memang di dalam dunia pendidikan yang berhubungan dengan studi mereka atau yang berhubungan dengan bidang leadership dan manajemen dalam pendidikan. Kemudian para penulis ini atau para peneliti yang menyusun buku tersebut memberikan asumsi dasar penulisan buku bahwa buku ini dapat digunakan dalam beberapa hal, yaitu diantaranya dalam pengembangan pemahaman kritis terhadap literatur penelitian melalui sebuah fokus penelitian atau peninjauan. Kemudian selanjutnya melalui peningkatan apersepsi. Di sini maksudnya adalah peningkatan apersepsi dalam hal investigasi penelitian yang dilakukan secara profesional tentunya. Dan yang selanjutnya adalah mempelajari temuan utama dalam hal temuan utama generalisasi tentang generalisasi dan konsep yang terkandung dalam beragam topik penting di dalam penemuan-penemuan mereka. Kemudian, selain itu juga di dalam buku ini terdapat tiga topik utama atau 3 topik spesifik buku. Di antaranya, yang pertama, buku ini fokus membahas tentang cara kritis membaca literatur. Ini dibagi di dalam bab 1 dan 2. Maaf, di dalam bab 1 saja. Kemudian, yang selanjutnya adalah laporan penelitian. Laporan penelitian ini yang ditulis oleh beberapa profesor dan doktor yang tergabung di dalam buku ini yang mereka susun. Laporan penelitian ini tersebar pada bab 2 hingga bab 9. Kemudian yang terakhir adalah tinjauan literatur kritis. Tinjauan literatur kritis ini terdapat pada bab 10. Ya, kita mulai masuk kepada pembahasan chapter report, yaitu bab 9 tentang efek kepemimpinan transformasional pada keterlibatan siswa dengan sekolah.
Di dalam chapter report ini ada 8 hal yang harus kami tampilkan. Di antaranya tadi nomor 1 sudah kita bahas tentang asumsi dasar penulisan buku ini. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua tentang asumsi teoritis yang ada pada bab 9. Asumsi teoritis ini dibagi menjadi 2. Di sini dimaksudkan untuk lebih fokus pada pembahasan, yaitu saya bagi menjadi asumsi penelitian dan asumsi teoritis yang terdapat pada bab 9 ini. Asumsi penelitian ini terdapat beberapa, yang salah satunya diantaranya tentang praktik peneliti menyebutkan bahwa praktik kepemimpinan transformasional berkontribusi pada beberapa aspek peningkatan sekolah, ada jauh lebih sedikit dalam kaitannya dengan daerah-daerah di beberapa tempat. Kemudian yang selanjutnya adalah asumsi teoritis. Tentu saja asumsi atau dasar yang mendasari sebuah teori yang menyebabkan adanya penelitian tentang efek kepemimpinan transformasional pada keterlibatan siswa dengan sekolah, yaitu diantaranya salah satunya bahwa pendekatan transformasional terhadap kepemimpinan telah lama diadvokasi dalam kondisi yang pada dasarnya sama dengan yang dihadapi di sekolah sebagai sesuatu yang ditargetkan untuk direformasi. Nah, itu salah satu asumsi teoritis. Masih banyak beberapa asumsi lainnya, tentu saja yang berhubungan dengan penelitian dan teori kepemimpinan transformasional pada keterlibatan siswa dengan sekolah. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang kontribusi. Di sini dalam hal kontribusi topik pembahasan terhadap pendidikan yang sedang kami ikuti, yaitu program S2 Administrasi Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, sehingga kontribusi ini ada kontribusi yang dapat kami ambil diantaranya yaitu tentang kerangka teoritis, kemudian desain dan metode, serta hasil penelitian. Kerangka teoritis di sini pada penelitian bab 9 ini, efek kepemimpinan transformasional pada keterlibatan siswa dengan sekolah, memiliki kerangka teoritis yang merupakan kerangka kerja. Menurut kerangka kerja ini, pengaruh kepemimpinan pada keterlibatan sekolah dimediasi oleh tingkat sekolah dan kondisi kelas. Seperti itu. Kemudian, terdapat pula desain dan metode penelitian yang meliputi, desainnya itu didasarkan pada epistemologi, kemudian metode yang dipakai yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian tentunya di sini. Kemudian yang terakhir adalah tentang hasil penelitian. Hasil penelitian di sini diimplementasikan dalam bentuk daftar tabel dan deskripsi serta diskusi dan kesimpulan. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 4, yaitu tentang jenis materi. Jenis materi di sini yang dimaksudkan adalah jenis materi yang dihadirkan dalam karya yang ada dalam bab 9 ini tentang efek kepemimpinan transformasional pada keterlibatan siswa dengan sekolah. Tentunya materinya itu terdapat materi sekunder dan juga dokumen primer. Materi sekundernya itu meliputi kepemimpinan transformasional, kondisi sekolah serta kondisi kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah keterkaitan siswa dengan sekolah serta budaya pendidikan keluarga. Itu materi sekundernya. Sementara dokumen primer yang ditampilkan dalam hasil penelitian tersebut atau dalam hasil penelitian pada bab 9 ini berupa tabel peringkat guru dari kondisi organisasi dan peringkat siswa dari budaya dan pengaruh pendidikan keluarga. Itu salah satu tabelnya. Terdapat beberapa tabel di dalam dokumen primer yang ditampilkan pada bab 9 ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan untuk nomor 5, bahan untuk referensi. Yang dimaksud bahan untuk referensi ini tentu saja bahan yang terdapat dalam hasil penelitian pada bab 9 ini dapat dijadikan referensi bagi kami, mahasiswa program studi Advent Pasca Sarjana, sebagai nanti bahan pada akhirnya untuk dijadikan tesis, seperti itu salah satunya. Nah, di sini bahan untuk referensi ini
dapat dilihat atau digambarkan sebagai presentasi penulis. Sebagai menggambarkan presentasi penulis itu ada pada kesimpulan penelitian, di mana kesimpulan penelitian tersebut di sana menyebutkan adanya yang disimpulkannya itu terdiri dari tujuan penelitian, kemudian fokus penelitian, kemudian interpretasi penelitian, dan yang terakhir adalah hasil penelitian. Kemudian selain itu juga yang selanjutnya adalah analisis materi. Yang dimaksud dengan analisis materi ini adalah tentunya analisis yang dilakukan oleh kami sebagai mahasiswa yang membuat chapter report ini. Analisis materi di sini kami harus mengemukakan antara setuju atau tidak setujunya dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli di dalam chapter 9 ini. Nah, analisis materi ini saya khususkan pada pernyataan interpretasi hasil yang dikemukakan oleh peneliti pada bagian bab 9, yaitu ungkapannya seperti ini. Efek kepemimpinan pada bab 9 itu ada yang diungkapkan oleh peneliti seperti apakah fokusnya adalah pada kepemimpinan dari kepala sekolah pada khususnya atau pada praktik kepemimpinan transformasional, apapun sumbernya, keduanya ini dimungkinkan sangat berbeda pada interpretasi hasil. Jadi ya, di sini diungkapkan bahwa peneliti ini mengungkapkan bahwa fokus penelitian ketika kita berfokus pada hal kepemimpinan dari kepala sekolah dan berfokus pada transformasional kepemimpinan atau praktik kepemimpinan transformasional itu akan menghasilkan interpretasi hasil yang sangat berbeda. Kenapa sangat berbeda? Karena kedua hal ini berbeda dalam hal indikatornya. Menurut saya seperti itu. Jadi, kepemimpinan kepala sekolah dan kepemimpinan transformasional merupakan komponen atau variabel yang berbeda bila dilihat dari fokus indikator-indikatornya. Keduanya memiliki implementasi yang berbeda dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses hasil penelitiannya. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 7. Nomor 7 itu isu atau topik yang didiskusikan lebih lanjut pada bab ini. Nah, menurut saya memang ketika kita membaca hasil penelitian yang dikemukakan tentang efek kepemimpinan transformasional pada keterlibatan siswa dengan sekolah, walaupun sebelum-sebelumnya sudah dibahas oleh peneliti, akan tetapi menurut saya sebagai pembaca dan penulis, maka isu atau topik yang didiskusikan lebih lanjut itu tentu saja tentang kepemimpinan transformasional, budaya pendidikan keluarga, keterkaitan siswa terhadap sekolah. Ketiga topik tersebut walaupun sudah dibahas oleh penulis pada bab 9 ini, akan tetapi sangat menarik sekali untuk didiskusikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah nomor 8. Nomor 8 ini adalah analisis pendapat laporan bab. Analisis pendapat laporan bab ini maksudnya adalah analisis pendapat yang dilakukan oleh penulis laporan bab, yaitu tentu saja saya. Maka saya menganalisis dari ketiga hal yang muncul pada nomor 7 atau isu topik yang memang enak sekali untuk atau menarik sekali, menarik sekali untuk didiskusikan lebih lanjut. Ketiga hal tersebut adalah tentu saja kepemimpinan transformasional, budaya pendidikan keluarga, dan keterkaitan siswa terhadap sekolah. Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang mampu menciptakan perubahan yang mendasar dan dilandasi oleh nilai-nilai agama, sistem, dan budaya untuk menciptakan inovasi dan kreativitas pengikutnya dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Itu saya kutip dari buku karya Profesor Udin S. Saud, tahun buku tersebut 2019 terdapat pada halaman 102 atau 102. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang budaya pendidikan keluarga.
Nah, budaya pendidikan keluarga yang kita ketahui bersama bahwa memang keluarga ini merupakan tempat pendidikan yang pertama bagi para siswa-siswi kita atau peserta didik kita. Nah, di sini terdapat konsep yang dikemukakan oleh Muhyiddin Syah. Bukunya tahun 2005 terdapat pada halaman 138 yang menyebutkan bahwa budaya pendidikan keluarga merupakan lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar siswa di sekolah, yang meliputi sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga, dan demografi keluarga. Semuanya dapat memberikan dampak baik ataupun buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa. Tentu saja akan muncul dan berpengaruh di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah keterkaitan siswa terhadap sekolah. Keterkaitan siswa terhadap sekolah ini merupakan pengaruh atau keterkaitan siswa terhadap segala yang sangat besar sekali, adalah sangat besar sekali menempati posisi yang paling sentral dalam hal pelayanan penyelenggaraan pendidikan. Sekolah didirikan untuk peserta didik, bukan untuk guru, bukan untuk orang tua. Oleh karena itu, tanpa adanya peserta didik, maka tidak akan ada sekolah. Bahkan jika ada banyak guru dan kepala sekolah, dengan demikian, layanan yang akan diberikan kepada siswa harus didahulukan. Sekolah dengan komitmennya terhadap pendidikan memerlukan pendekatan individual terhadap proses pendidikan yang dapat ditawarkan melalui layanan peserta didik. Konsep tersebut saya kutip dari bukunya Profesor Udin S. Saud tahun 2019 pada halaman 157. Jadi keterkaitan siswa terhadap sekolah tentu saja sangat besar karena ketika siswa-siswa kita ini tidak ada yang daftar ke sekolah, maka tidak akan ada sekolah yang berdiri. Jadi, siswa menempati posisi paling penting di dalam proses pendidikan di sekolah. Bagaimana kita harus menciptakan pelayanan yang maksimal untuk para siswa kita. Seperti itu. Ya, inilah dia gambaran tentang tadi yang sudah dibahas, yang paling khusus itu di poin 7 dan 8 pada chapter 9. Sangat menarik sekali bagi saya ketika kita membahas di dalam sebuah buku, di mana bukunya itu menyebutkan tentang budaya pendidikan keluarga dan keterkaitan siswa terhadap sekolah. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan karena memang keduanya ini terhubung sangat erat sekali, di mana budaya pendidikan keluarga akan sangat berpengaruh sekali terhadap karakteristik atau perilaku siswa yang akan timbul di sekolah. Kemudian, keterkaitan siswa terhadap sekolah pun ini tidak akan lepas dari dari peran orang tua, juga peran guru di sekolah. Di sini, pendidikan keluarga ini merupakan fondasi ekosistem pendidikan anak, apalagi sekarang di era digital. Maka peran orang tua dan guru ini harus lebih diutamakan dan harus bisa bersinergi dalam segala hal untuk menciptakan proses pendidikan yang maksimal dalam pencapaian hasilnya bagi para peserta didik tentunya. Itu poin pentingnya dalam chapter 9. Ya, bab 10. Laporan review bab 10 tentang memahami kontribusi kepemimpinan terhadap peningkatan sekolah. Setelah kita menganalisis chapter 9 tadi tentang kepemimpinan transformasional serta bagaimana pengaruhnya siswa terhadap sekolah, selanjutnya di bab 10 ini kita akan membahas tentang kontribusi kepemimpinan terhadap peningkatan sekolah. Di sini saya menampilkan disiplin learning organization atau organisasi pembelajar. Kenapa saya menampilkan organisasi pembelajar? Karena ketika kita berbicara tentang kontribusi kepemimpinan, maka di sana akan terdapat sikap atau perilaku yang akan ditampilkan oleh seorang pemimpin ketika akan meningkatkan sekolah. Maka
organisasi atau sekolah yang disebut sebagai organisasi pendidikan, maka akan mengalami pembelajaran-pembelajaran yang dipimpin oleh seorang pemimpin tentu saja. Di sini ada beberapa tipe atau tipe ya. Ada beberapa gaya atau tipe yang ditampilkan oleh organisasi pembelajar, di mana ada 5. Di sana ada system thinking, kemudian ada mental model, kemudian ada share vision, kemudian ada juga personal mastery, dan ada yang selanjutnya yang kelima, team learning. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang chapter 10, maka saya ingin sekali kita membahas tentang learning organization ini yang memang sebelumnya sudah kami dapatkan materinya pada perkuliahan sesi sebelumnya. Nah, dari sana maka pada bab 10 ini kita akan fokus terhadap 8 hal yang akan ditampilkan seperti halnya pada bab sebelumnya, bab 9. 8 hal tersebut diantaranya adalah asumsi dasar penulisan buku yang memang sudah disampaikan lebih awal ya, tadi nomor 1. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nomor 2. Nomor 2 tentang asumsi teoritis. Asumsi teoritis ini saya bagi menjadi asumsi penelitian dan asumsi teoritis. Asumsi penelitian yang tampil oleh peneliti pada bab 10 ini, yaitu salah satunya yang sangat menarik bagi saya, ada pernyataan seperti, sejak tahun 1980, kepemimpinan telah menjadi domain baru yang berpengaruh dalam manajemen pendidikan. Nah, ini dia ya. Jadi sejak tahun 1980, jadi di dalam penelitian bab 10 ini, para peneliti menyebutkan bahwa sejak tahun 1980, kepemimpinan telah menjadi domain baru yang berpengaruh dalam manajemen pendidikan. Itu asumsi penelitiannya. Apa yang diasumsikan pada teorinya oleh para penulis, teori yang disampaikan oleh para penulisnya, yaitu salah satunya, ini banyak sekali teori tentu saja ya. Salah satunya yang dapat menarik perhatian saya khususnya, yaitu tentang kepemimpinan mempengaruhi sistem organisasi melalui 3 jalan. Yang pertama, tujuan, yang kedua struktur dan jenjang sosial, yang ketiga adalah orang atau dalam hal ini adalah followers mungkin ya, seperti itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa teori yang menyebutkan yang dicantumkan oleh penulis itu seperti mengeksplorasi hubungan antara perilaku, kepemimpinan kepala sekolah, dan kinerja sekolah dengan memakai ketiga kriteria yang telah dijelaskan, yaitu 3 kriterianya diantaranya mencari studi yang telah dirancang, kemudian studi juga harus memuaskan ukuran eksplisit kinerja sekolah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah dengan meningkatkannya minat dalam perspektif internasional tentang perbaikan sekolah. Nah, itu tentang asumsi teoritis yang dikemukakan dalam asumsi penelitian dan asumsi teoritis. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kontribusi. Kontribusi topik pembahasan terhadap pendidikan, tentu saja terhadap pendidikan yang sedang kami tekuni sebagai mahasiswa pasca. Maka kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian pada bab 10 ini yaitu tentang jalan kepemimpinan, kemudian konteks kepemimpinan sekolah, kemudian yang terakhir adalah arahan masa depan. Oke, saya jelaskan satu persatu. Jalan kepemimpinan. Yang dimaksud dengan jalan kepemimpinan ini bahwa kepemimpinan dapat mempengaruhi sistem organisasi yang memang sudah tadi saya sebutkan, yaitu melalui 3 jalan. Di antaranya melalui tujuan, melalui struktur dan jejaring sosial, dan yang terakhir melalui followers, yaitu pengikut atau orang di dalam sebuah organisasi. Kemudian konteks kepemimpinan sekolah. Yang dimaksudkan di sini konteks kepemimpinan sekolah merupakan temuan awal memperkuat hipotesis bahwa beragam faktor konteks sekolah membentuk kebutuhan khusus
akan kepemimpinan yang mungkin ada di dalam sekolah. Apalagi, nampaknya kemampuan memberikan kepemimpinan itu cocok untuk konteks sekolah tertentu yang membawa efek pada siswa. Nah, kemudian konteks kepemimpinan ini akan muncul dan berpengaruh terhadap sekolah sebagai konteks kepemimpinan sekolah, kemudian konteks budaya kepemimpinan sekolah, dan yang terakhir tentunya yang selanjutnya yang ketiga di poin kontribusi ini, arahan masa depan penelitian. Arahan masa depan untuk penelitian di bidang kepemimpinan dan manajemen pendidikan tentu saja. Jadi di masa depan penelitian tentang kepemimpinan dan manajemen dikemukakan di sini oleh para peneliti, para penulis. Penelitian yang dilakukan selama 2 dekade terakhir menjawab pertanyaan, apakah kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan efektivitas sekolah? Nah, lebih dari 2 dekade sejak munculnya penelitian efektivitas sekolah itu, maka konsekuensinya para peneliti jadi mendapatkan kepercayaan yang semakin meningkat dan keyakinan bahwa pemimpin sekolah, terutama kepala sekolah, membuat perbedaan dalam hasil sekolah. Seperti itu. Itu arahan masa depan penelitian. Jadi di masa depan nanti, sejak hari ini pun ketika saya mereview bab 10 ini, maka saya yakin akan banyak hasil-hasil penelitian yang memang memfokuskan penelitiannya pada kepemimpinan sekolah atau kepemimpinan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu materi. Nomor 4, jenis materi. Jenis materi yang muncul pada penelitian memahami kontribusi kepemimpinan terhadap peningkatan sekolah ini terdiri dari 2, yaitu materi sekunder dan dokumen primer. Materi sekunder meliputi 3 pokok bahasan yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu jalan pengaruh pemimpin, kemudian konteks kepemimpinan sekolah, kemudian konteks budaya kepemimpinan sekolah, dan arahan masa depan untuk penelitian di bidang kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Kemudian jika dokumen primernya, untuk dokumen primernya berupa kutipan jurnal-jurnal sejak tahun 1970-an. Di dalam bab ini banyak sekali ada beberapa kutipan dari jurnal atau hasil penelitian sejak tahun 1970-an tentang kepemimpinan pendidikan atau kepemimpinan sekolah. Kemudian, yang selanjutnya adalah nomor 5. Nomor 5 yaitu bahan untuk referensi dasar, yaitu bahan untuk referensi. Tentu saja referensi bagi kami mahasiswa yang akan banyak sekali aktivitas menulis, terlebih nanti ketika akhir perkuliahan kami, yaitu menulis tesis ya, tentu saja, yaitu yang dapat kami ambil khususnya bagi saya. Di sini ada disebutkan dasar untuk identifikasi prioritas di bidang kepemimpinan dalam basis penelitian. Ini sangat penting sekali, disampaikan oleh Heck dan Hellinger pada tahun 1999. Nah, dalam basis penelitian membentuk dasar untuk identifikasi prioritas di bidang kepemimpinan. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ketika kita sebagai seorang akademisi ingin menulis sebuah artikel atau sebuah karya tulisan, terlebih itu tesis, maka kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini yang disebutkan, yaitu yang pertama, mengurangi kebingungan konseptual tentang bagaimana para pemimpin sekolah menggunakan visi, misi, tujuan untuk mempengaruhi efektivitas sekolah. Kemudian yang keduanya, perluas penyelidikan kita. Jadi, perluas penyelidikan kita tentang kepemimpinan sekolah dan dampaknya di luar kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, memasukkan konstruk sekolah sebagai organisasi pembelajaran ke dalam eksplorasi. Yang keempat, perhatikanlah kepemimpinan sekolah dan dampaknya. Kemudian yang kelima, pelajari kepemimpinan dalam konteks budaya dengan maksud untuk menjelaskan pengaruh norma budaya pada konseptualisasi dan pelaksanaan kepemimpinannya. Nah,
Itu langkah-langkah tersebut yang harus kita perhatikan ketika kita ingin meneliti atau menulis tentang penelitian tentang kepemimpinan sekolah atau kepemimpinan pendidikan. Kemudian yang keenam yaitu analisis materi. Analisis materi yang saya munculkan di sini yaitu tentang ungkapan yang disampaikan oleh peneliti atau penulis di dalam buku ini di dalam bab 10 yaitu kepemimpinan telah menjadi domain baru dalam manajemen pendidikan. Perlu kita ketahui bersama, pernyataan tersebut memang telah terbukti dari waktu ke waktu tentu saja, di mana sampai saat sekarang ini, ketika kita semua telah sampai pada era revolusi industri 4.0, yaitu era digitalisasi, dunia pendidikan mengalami pergeseran dan peningkatan dalam proses pendidikannya. Dalam prosesnya ya, tentu saja. Nah, terutama khususnya dalam administrasi proses pendidikannya. Nah, di dalam dunia pendidikan hari ini sudah mengalami reformasi dalam manajemen pendidikannya yang dahulu hanya melaksanakan proses manajemen pendidikan saja atau manajemen pengajaran. Hari ini manajemen pendidikan dilaksanakan dengan didasarkan pada fokus utama kepemimpinan. Jadi di mana penyelenggaraan proses pendidikan ini sekarang benar-benar dilaksanakan oleh seorang manajer atau seorang kepala sekolah yang berfungsi sebagai pemimpin dan mempraktekkan ilmu kepemimpinan kepada para followersnya, kepada anggota organisasi di sebuah lembaga sekolah. Seperti itu. Ya, selanjutnya nomor 7 yaitu tentang isu atau topik teoritis yang didiskusikan lebih lanjut terlebih pada bab 10 ini. Tentu saja diskusi lebih lanjut maka difokuskan pada 3 fokus penelitian yaitu tentang arahan masa depan penelitian kepemimpinan dan manajemen, konteks kepemimpinan sekolah, dan jalan pengaruh pemimpin. Menurut saya, tidak hanya cukup pada bab 10 ini saja, topik-topik atau fokus penelitian ini sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Nah, terlebih pada nanti tulisan-tulisan yang mungkin kita akan tulis sebagai akademisi, ini merupakan topik yang sangat menarik untuk didiskusikan dalam sebuah penelitian tentunya ya, tentang bagaimana konteks kepemimpinan sekolah, kemudian bagaimana jalan pengaruh pemimpin didapatkan dalam implementasinya di sekolah-sekolah, kemudian bagaimana tentang arahan masa depan penelitian kepemimpinan dan manajemen. Kemudian di sini juga saya perlihatkan bahwa kenapa isu-isu tersebut sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, karena kita tidak tahu bahwa sebagai seorang pemimpin itu wajah pemimpinnya itu seperti apa di dalam dunia yang memang sudah dilaksanakan atau diimplementasikan dalam sehari-hari di dunia nyata. Di sini banyak pemimpin yang dikategorikan sebagai pemimpin besar, bahkan diagungkan bak raja atau panglima perang hanya karena memiliki masa yang besar, kemudian didukung oleh kekuatan besar, kemudian berbicara paling besar. Inilah yang disebut tadi dengan konsep konteks kepemimpinan sekolah dan jalan pengaruh pemimpin. Jalan pengaruh pemimpin ini bagaimana bisa didapatkan karena mereka yang memang pemimpin memiliki kekuatan yang besar atau masa yang besar, followers yaitu orang, kemudian berbicara paling besar juga berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dalam secara teori dan secara pengalaman. Kemudian yang selanjutnya itu nomor poin 8 tentang analisis pendapat penulis laporan, yaitu saya menganalisis dari ketiga fokus yang sudah disebutkan sebelumnya pada nomor 7, yaitu arahan masa depan tentang penelitian kepemimpinan dan manajemen, kemudian kepemimpinan pendidikan, dan jalan pengaruh kepemimpinan.
Analisis saya yang saya dapatkan, konsep tersebut saya dapatkan pula pada referensi-referensi yang lain, yaitu arahan masa depan untuk penelitian di bidang kepemimpinan dan manajemen dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management adalah filosofi manajemen dan praktik perusahaan yang bertujuan untuk memanfaatkan manusia dan material sumber daya organisasi dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang kepemimpinan pendidikan. Yang sebelumnya terdapat konsep TQM tersebut terdapat dalam BSI tahun 1991. Kemudian tentang kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan mempengaruhi individu maupun kelompok yang bersumber kepada kekuasaan dan kewenangan akademik. Dalam hal ini, kewenangan akademik adalah power atau kekuatan yang diperoleh oleh seorang leadership atau oleh seorang leader dari strata pendidikannya atau dari pendidikan yang sudah diperolehnya. Kemudian yang selanjutnya tentang jalan pengaruh kepemimpinan. Disebutlah di sini oleh saya authority. Authority adalah konsep yang dapat digunakan untuk menjalankan kekuasaan secara formal atau area dalam struktur organisasi dengan wilayah masing-masing. Ini disebutkan dalam buku karya Profesor Udin S. Saud. Ya, nah, kemudian ini juga kepemimpinan pendidikan, kemudian jalan pengaruh kepemimpinan, dan nantinya arahan masa depan tentang penelitian kepemimpinan dan manajemen ini tentu saja harus memberikan kontribusi kepada para followersnya, yaitu bahwa seorang leadership itu harus bisa memiliki power. Kemudian memiliki power untuk memimpin, tentu saja power yang bersumber dari entah itu dari akademik atau dari jumlah suara, yaitu massa, ataupun dari kekuatannya yang besar. Kemudian yang selanjutnya adalah dari pemimpin juga, leaders juga harus memberikan support kepada para followersnya yang memang sudah memberikan kekuatan kepadanya. Yang selanjutnya adalah seorang pemimpin juga harus memiliki teamwork atau tim untuk bekerja atau tim kerja. Di sana para pemimpin ini dapat sharing ilmu pengetahuan dan juga pengalaman sehingga akan menambah kekayaan wawasannya. Kemudian yang selanjutnya, seorang pemimpin juga harus pandai sekali dalam memotivasi para followersnya sehingga mereka dapat melaksanakan kinerja dengan secara maksimal. Kemudian tentu saja keseluruhan yang tadi disebutkan harus dilaksanakan karena karena para pemimpin atau seorang leadership ini mempunyai kompetensi dan skill. Kompetensi dan skill ini, kemampuan dan keahlian ini tentunya di dalam bidang kepemimpinan yang memang pada saat sekarang ini sudah dikembangkan oleh pemerintah juga dalam kompetensi kepala sekolah. Contohnya dalam kompetensi kepala sekolah yang harus dimiliki, yang diantaranya misalnya kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kemudian kompetensi sosial, dan juga kompetensi dalam hal pedagogik. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu responsibility dan communication. Nah, seorang pemimpin harus memiliki atau mempunyai sikap dapat merespon kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya kepada para pengikutnya, kepada followersnya. Itu dapat dilaksanakan, responsibility dapat dilaksanakan dengan baik tentunya ketika seorang leaders memiliki ilmu tentang komunikasi yang memang mumpuni atau kemampuannya dalam berkomunikasi sangat baik. Nah, demikianlah chapter 10 yang sudah saya bahas. Bahwa hal yang paling penting di sini dari chapter 10 yang saya dapatkan yaitu bahwa untuk menjadi seorang pemimpin kita harus memperhatikan beberapa hal tentunya yang memang dapat
membawa kita menjadi seorang pemimpin yang profesional tentunya ya, yang sudah disebutkan tadi. Kemudian bagi saya sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana, maka penelitian yang telah ditulis oleh seorang penulis pada bab 10 ini sangat bermanfaat sekali sebagai referensi, tentu saja referensi untuk menulis, referensi untuk membuat sebuah makalah, entah itu makalah ataukah tentang artikel, atau bahkan nanti pada tahap akhir saya sebagai mahasiswa program pascasarjana, yaitu penulisan tesis. Ya, demikianlah pembahasan saya dari buku yang berjudul Educational Leadership and Management. Khususnya saya membahas di sini bab 9 dan 10, yaitu tentang efek kepemimpinan transformasional pada keterlibatan siswa dengan sekolah, dan bab 10 tentang memahami kontribusi kepemimpinan terhadap peningkatan sekolah. Demikianlah, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.